Sisra NIM 231230717 Kelas D, Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas saya pada mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Oh my God! Tahukah kamu bahwa mengunggah atau menyebarkan konten pencemaran nama baik atau penghinaan di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana loh? Yang pertama, pasal 27. Pada pasal 27 ini menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik seperti internet, media sosial, email, atau platform elektronik lainnya. Contoh kasus nyata seperti kasus Prita Mulyasari yang terkait pasal 27 UU ITE pada tahun 2008. Prita mengirim email berisi keluhan tentang pelayanan Rumah Sakit Omni Tangerang Selatan. Email itu kemudian tersebar luas di internet. Pihak rumah sakit merasa dirugikan dan melaporkan Prita ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sesuai pasal 27 ayat 3 UU ITE, kasus ini sempat membuat Prita ditahan. Pasal 28 pada pasal ini melarang setiap orang menyebarkan informasi yang bersifat hoaks, serta menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara melalui media elektronik. Contoh kasus nyata seperti kasus Lina Mukherjee yang terkait pada pasal 28 UU ITE. Pada tahun 2023, Lina Mukherjee mengunggah video di media sosial saat makan daging babi sambil mengucap basmalah. Video itu viral dan dianggap menimbulkan kebencian antar umat beragama. Ia kemudian dilaporkan ke polisi dan dijerat dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Pasal 29, pasal ini mengatur kewajiban mengamankan informasi elektronik dan transaksi elektronik agar tidak disalahgunakan. Contoh kasusnya seperti kasus Profesor Karna Wijaya terkait pasal 29 UU ITE. Pada tahun 2002, Prof. Karna Wijaya mengunggah postingan di media sosial yang memuat kata-kata ancaman terhadap beberapa individu. Postingan tersebut viral dan dianggap menakut-nakuti orang lain. Ia kemudian dilaporkan ke polisi dan dijerat dengan pasal 29 UU ITE tentang pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang lain. Pasal 30 pada pasal ini melarang orang lain. Contoh kasus nyata seperti kasus Dr. Zaki mencabut pasal 31 pada pasal ini mengatur larangan penyadap, mata-matai atau menyebar di sistem elektronik orang lain tanpa izin.
data elektronik yang dapat merugikan pihak lain. Contoh kasus nyatanya seperti kasus Adam Denny pasal 32 UU ITE. Pada 2022, influencer Adam Denny ditangkap karena menyebarkan data pribadi pejabat publik tanpa izin. Dokumen tersebut diduga diperoleh dari perangkat elektronik orang lain secara ilegal. Tindakan ini dianggap melanggar pasal 32 UU ITE tentang larangan mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak, sehingga Adam terancam pidana. Kemudian pasal 33. Pada pasal ini mengatur kewajiban pengguna sistem elektronik pemerintah untuk menjaga keamanan, integritas, dan kerahasiaan data. Pasal 34. Pada pasal ini mengatur tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik publik dalam menjaga keamanan data dan informasi penggunaan. Pasal 35. Pada pasal ini mengatur sanksi terhadap perusahaan keterangan gangguan sistem elektronik yang merugikan pihak lain. Pasal 36. Pada pasal ini mengatur sanksi terhadap pemalsuan dokumen elektronik atau tanda tangan elektronik. Yang terakhir, pasal 30 mengatur sanksi terhadap pemalsuan informasi atau konten elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.